Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Febriantoro dengan NIM 16.120.84. Yang kedua, Ismalindo Sukma dengan NIM 18.120.50. Dan yang ketiga, Mutmainah dengan NIM 19.120.90. Saya sendiri akan membacakan slide pertama. Pengertian gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Gerakan yang dimaksud dalam rangka gerakan jamaah dan dakwah jamaah di sini adalah suatu usaha permasyarakatan Muhammadiyah melalui anggotanya yang terbesar di seluruh tanah air untuk secara serempak, teratur dan terencana meningkatkan keaktifannya dalam membina lingkungannya ke arah kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Secara etimologis, jamaah adalah bentuk madrasah dari kata jamaah. Jamaah artinya mengumpulkan, menghimpukan atau menyatukan. Jamaah artinya kesatuan, kumpulan atau kelompok. Orang dakwah adalah bentuk madrasah dari kata da'a, artinya berdoa, memanggil, menyeru, mengajak, mendorong, atau mengadu. Da'awatan, artinya seruan, panggilan, ajakan, dorongan, atau pengaduan. Dengan demikian, jamaah dan dakwah. Jamaah mencakup pengertian sekelompok orang, minimal 3 orang mengajak, menyeru kepada kelompok orang. Selanjutnya, secara terminologis istilah jamaah dan jamaah dakwah dapat dipahami sebagai berikut. 1. Secara umum, jamaah dan dakwah. Jamaah adalah kegiatan sekelompok orang yang mengajak kelompok orang lain untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam atau fisabilillah. Quran Surat An-Nahl ayat 125. 2. Secara khusus, jamaah dan dakwah. Jamaah adalah sekelompok kecil warga persyarikatan dan atau umat Islam beserta masyarakat yang menyatukan diri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup para anggota dan kelompok secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dakwah jamaah adalah program permasyarakatan sebagai rangkaian usaha untuk menggambarkan suatu tata kehidupan warga perserikatan dalam kekelompokan kecil yang disebut jamaah. Secara bersama, anggota-anggota jamaah menyelesaikan berbagai macam permasalahan hidupnya dengan pimpinan salah seorang anggota Muhammadiyah, Rakernas Majelis Tabligh 1988, dakwah jamaah halaman 2. Dengan demikian, jamaah merupakan miniatur masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau miniatur masyarakat Islami. Sedangkan dakwah jamaah merupakan miniatur usaha beragama sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Baik, terima kasih Mbak Mutmainah. Saya akan melanjutkan dari Mbak Mutmainah, yaitu tujuan jamaah dan dakwah jamaah. 1. Tujuan umum, peningkatan mutu
anggota Muhammadiyah sehingga memiliki kemampuan melakukan dakwah dengan kelompok sosialnya. Yang kedua, tujuan khusus. Terbentuknya suatu kelompok yang disebut jamaah yang anggotanya terdiri atas anggota Muhammadiyah dan umat Islam lainnya dalam satu lingkungan tempat tinggal, RT, RW, atau desa, atau tempat bekerja, termasuk lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Agar warga perserikatan khususnya dan warga umat Islam pada umumnya memiliki yang pertama, pengetahuan dan pemahaman Islam yang benar, serta mengamalkan pengetahuannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, pengetahuan dan pemahaman permasalahan hidupnya secara benar dan secara teknis mengatasi sendiri dan secara jamaah permasalahan tersebut. Yang ketiga, jiwa kebersamaan, ukhuwah, kesediaan membantu dan berkorban bagi anggota lainnya untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapi dengan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, kesediaan bekerja sama dalam suatu jamaah di bawah pimpinan salah seorang anggota lainnya untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya sendiri serta anggota lainnya. Baik, selanjutnya akan lanjutkan oleh Mas Febri. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Usaha konkret jamaah dan dakwah jamaah. Setiap anggota jamaah berusaha bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing meningkatkan penghasilan anggota, mengurus dan menyelesaikan pendidikan anak-anak dari anggota kelompok, baik pilihan sekolah, jenis sekolah, dan biaya sekolah, demikian pula terhadap kesehatan anggota dan keluarganya, baik ketika sakit maupun dalam usaha menjaga kesehatan. Jika ada anak anggota dan kelompok yang ingin meneruskan sekolah sementara biaya tidak ada, sedangkan anak yang bersangkutan berminat dan mempunyai potensi untuk dikembangkan, masalah ini dibicarakan dalam pengajian atau rapat anggota, lalu dipikul dan dipikirkan bersama. 1. Apabila salah satu anggota jamaah yang mempunyai anak dan sudah dewasa dan sudah waktunya untuk berkeluarga, masing-masing anggota ikut memikul dan mencari jodohnya secara bersama-sama memikirkan jalan keluar agar bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa mandiri. Yang kedua, di antara anggota Muhammadiyah yang ahli dalam pertanian, keterampilan mengelola hasil pertanian, perikanan, perdagangan, atau mungkin kesehatan dan pendidikan, kepada mereka diminta dengan sukarela untuk membimbing anggota lainnya sesuai dengan keahlian masing-masing dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap jamaah dan anggotanya. Pengaturan kegiatan ini dilakukan oleh inti jamaah dan pamong jamaah di bawah koordinasi ranting atau cabang. Hubungan keorganisasian jamaah. Pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan cabang Muhammadiyah mengatur jalannya jamaah di ranting dan cabang sekaligus sebagai motivator, dan pemimpin daerah Muhammadiyah mengatur serta mengembangkan kehidupan jamaah di daerahnya sebagai pemegang kebijakan. Jamaah bukan sebagai wujud organisasi, maka hubungan pemimpin dengan jamaah bukanlah hubungan yang bersifat struktural,
struktural, akan tetapi hanya bersifat fungsional. Dengan demikian, maka pembinaan pemimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan cabang Muhammadiyah kepada jamaah dilakukan melalui anggota-anggota Muhammadiyah yang ada di setiap jamaah tersebut. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 10. Bila ada salah kata, kita mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.